Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali membahas dan mengkaji seputar judul yang kita beri, yang alhamdulillah sudah beberapa kali ini kita ambil dan kita dengarkan terkait dengan cara salaf, cara para ulama terdahulu mendidik dan membangun generasi emas dari usia kecil. Pada hari ini ada 3 poin yang kami siapkan. Ini diambil dari kitab, kalau yang 3 poin ini dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Mendidik anak-anak kita di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Untuk mendidik anak kita, membangun anak kita dari usia dini, ternyata di antara caranya adalah, di samping yang telah lewat, ta'limut tifl kalimatut tauhid. Mengajarkan anak kita di usia kecil kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ucapan-ucapan lain, tapi itu dulu yang paling utama, paling penting. Ketika anak kita sudah mulai berbicara dan paham apa yang kita ucapkan, itu apalagi di usia 7 tahun ke atas. Ini kan sudah mengerti apa yang kita tuntunkan kepadanya. Walaupun sebelum 7 tahun sudah mulai bicara, sudah mulai kita ajarkan lisannya. Orang tua yang paling pertama diajarkan adalah la ilaha illallah. Ini ada anjuran haditsnya. Dalam hadits Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, iftahu ala sibyanikum awal kalimah la ilaha illallah. Iftahu, bukakan. Bukakan itu maksudnya tuntunkan. Iya, tuntunkan. Awal kalimat kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Ini anjuran Nabi. Anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dianjurkan oleh beliau dengan ucapan iftahu. Sebagaimana di akhir hayat Nabi perintahkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maka ternyata mungkin itu kita sering dengar. Kalau mau meninggal, ada orang yang lagi dalam keadaan sakarat, kita talkinkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ternyata kita lalai dari awal. Yang awal. Iya. Ternyata kita juga dikatakan iftahu. Buka ucapan mereka dengan la ilaha illallah. Iya. Jadi kita sepantasnya bagi setiap orang tua sebelum dibawa ke sekolah,
itu sudah biasakan anaknya mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan hadis tadi. Iya, jangan tunggu ke sekolah baru, oh di sana saja dia belajar. Enggak, dari usia masih di rumah. Khususnya kata para ulama, ibunya. Ibunya yang sering bersamanya. Karena anak itu lebih suka meniru ibunya daripada bapaknya. Iya. Daripada bapaknya. Ummu Sulaim, ini contoh dari sahabat. Ummu Sulaim, ibunya Anas. Iya. Mentalkinkan, mengajarkan Anas bin Malik dengan ucapan qul la ilaha illallah. Dia suruh anaknya, katakan la ilaha illallah. Disuruh begitu. Iya. Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditalkinkan, dilafatkan. Iya. Dan dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, iya, ini seperti di dalam kitab ini, ya, Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Ini buku karangan dari murid Syekh Shalih Al-Fauzan dan dikasih pendahuluan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada wasiat khusus ini untuk ibu, untuk ibunya. Kata beliau, wayam bagi takraruha amamah, dan sepantasnya dia ulang di depannya. Walaupun dia tidak bilang, katakan la ilaha illallah, biasanya anak itu bosan. Bosan itu anak mengucapkannya. Sepantasnya dia sendiri yang sering mengucapkannya kalau ada itu anak. Kalau ada itu anak. Kata beliau lanjutannya, wa bi khassatil secara khusus ibu. Secara khusus mamanya. Iya, umminya. Ini secara khusus. Iya. Yang dikatakan oleh para ulama kita. Demikian pula yang zikir-zikir yang lain. Kalau dia minum, kita bilang bismillah. Kan kalau minum, dia tidak perlu kasih tahu hadits. Kan kalau minum kita disunahkan membaca apa? Bismillah. Kita yang bilang bismillah. Biar dia tidak ucapkan, tapi kita ucap. Karena kalau dia nanti biasa, dia minum nanti tidak sadar dia bilang bismillah. Padahal dia tidak mengerti itu. Iya. Setelah minum, alhamdulillah. Kan Allah ridho. Orang yang minum baca bismillah, setan tidak ikut berserikat dengannya saat minum. Karena kalau kita minum tidak baca bismillah, setan juga ikut minum dari minuman kita. Iya. Setan juga ikut minum dari minuman kita. Kalau kita makan, kita baca bismillah. Waktu makan, bismillah. Kalau kita tidak baca bismillah, setan ikut makan. Sudah minum, sudah makan, bilang alhamdulillah. Terus ada satu poin juga di sini yang perlu kita perhatikan. Jangan biasakan bersendawa baru kita alhamdulillah. Akhirnya nanti anak juga begitu. Baru alhamdulillah. Anak juga tunggu itu. Kalau enggak itu, enggak alhamdulillah. Padahal yang makan, kemudian setelah makan dia bilang alhamdulillah. Yang minum, setelah minum dia bilang alhamdulillah. Allah ridho terhadapnya. Kan Allah ridho. Jadi ini ucapan sederhana tapi Allah ridho. Iya. Ini harus diperhatikan. Talkinkan. Iya. Kepadanya lafaz-lafaz itu. Kalau kita masuk rumah, bismillah. Tutup pintu, bismillah. Iya. Itu secara tidak langsung kita ajarkan dia, nanti dia akan ucapkan itu. Iya, dia akan ucapkan itu. Dia ya mengajarkan anaknya. Kalau sudah mulai paham, dia mulai artikan la ilaha illallah tadi. Dia mulai terjemahkan. Iya. Kalau dia sudah sering mengucapkan la ilaha illallah, dia mulai terjemahkan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mulai dia terjemahkan. Iya. Kepada anaknya.
mulai dia ajarkan ya bagaimana bertawakal kepada Allah. Kalau sudah mulai paham, ya lakukan sebab baru kamu sandarkan hasilnya. Dan kita mulai memberikan kecintaan kepada anak kita terhadap ibadah. Terhadap ibadah. Iya. Mulai kata para ulama, mulai kita mengulang-ulang pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Mulai kita sering bertanya itu. Mulai kita bertanya di mana Allah. Kalau dia salah menjawab, mulai kita kasih tahu Allah itu di atas langit. Kalau mulai dia tidak tahu jawabannya, ya walaupun ini dia akan tahu jawabannya secara fitrah, dia akan menunjuk ke langit, dia akan menunjuk ke atas. Tapi mulai kita biasakan, ya mulai kita biasakan. Mulai kita ajarkan kepadanya cinta kepada Rasulullah. Ini bagian dari syahadat kedua. Cinta kepada sahabat Nabi. Cinta kepada orang-orang soleh. Sebagaimana kata para ulama, mulailah kita mentalkinkan Al-Fatihah. Maksudnya kita menuntunnya baca Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu saya sudah cukup. Iya. Kalau dia belum pintar, belum bisa membaca Quran, kita yang talkinkan. Al-Fatihah dengan 3 surat terakhir. Itu disebutkan oleh ulama kita. Tidak harus yang panjang-panjang dulu. Iya, karena anak-anak itu yang belum bisa tamyiz, tidak bisa bedakan sekali ini yang ini baik, ini yang tidak, itu hafalannya tidak lengket. Jadi kalau kita kasih tahu lagi yang lain, dia lupa. Dia lupa karena dia ingatannya sedikit dan akan cepat hilang. Akan cepat hilang. Iya, dia cukup ulang-ulang saja dulu itu. Dia cukup ulang-ulang saja dulu itu. Ini ya yang diajarkan. Yang diajarkan. Ini yang pertama untuk hari ini. Yang patut kita pahami ternyata. Iya, mulailah talkinkan dzikir, kalimat tauhid. Itu yang kita ajarkan. Setelah itu, yang kedua, membiasakan dia dengan kata para ulama, ta'widuhu ba'dul adabi wal akhlaqit thayyibah. Membiasakan dia terhadap sebagian adab dan akhlak yang baik. Bukan seluruh adab, sebagian saja. Ke anak kecil ini. Ya, sebagian adab dan akhlak yang baik. Iya. Sebagian adab dan akhlak yang baik. Seperti apa? Seperti adab makan. Adab dalam minum. Adab dalam tidur. Adab dalam salam. Ia mengambil dengan, ia menerima dengan yang kanan, menerima dengan yang kanan, memberi dengan yang kanan. Kalau bersin, alhamdulillah, ajarkan begitu. Ya, kita biasakan. Kalau mendengar orang bersin, yarhamukallah, kita ajarkan seperti itu. Ya, telah disebutkan oleh sahabat Umar ibn Abi Salamah, anak tirinya Nabi. Karena setelah meninggal Abu Salamah, Nabi menikah dengan ibunya, Ummu Salamah. Waktu itu Nabi menikahi ibunya, dia masih kecil. Jadi ini Umar ibn Abi Salamah masih kecil saat Nabi menikahi ibunya. Dia bercerita, kuntu gulaman fi hijrin Nabi. Dulu saya masih anak-anak di rumahnya Nabi. Kan istrinya, ibunya pindah ke rumahnya Nabi setelah menikah.
Saya masih anak-anak di kamarnya Nabi, di rumahnya Nabi. Wa kanat yadi tastatish fi sahbah. Adalah tanganku kemana-mana dalam sahbah, tempat makan. Kita bilang nampan atau piring begitu. Ya, karena kebiasaan mereka dulu Nabi makan berjamaah. Makannya sama, tidak berpiring. Sampai sekarang kalau orang Arab masih nampan dipakai, Pak. Susah cari piring di sana. Karena memang mereka kebiasaannya makan dalam satu nampan melingkar. 4, 5. Iya. Kalau di Saudi mungkin di hotel lah kita dapat piring. Tapi kalau kita makan bahkan di warungnya Saudi, kalau kita pergi umroh, kalau kita pesan nasi keluar nampan. Makanya kita pesan berapa orang? Begitu. Iya. Nanti akan diisi itu nampan. Di Yaman juga begitu, kan kebiasaan dari dulu. Jadi tidak ada piring. Karena dari dulu orang makannya berjamaah. Jadi dari masa Nabi, makan bersama istrinya. Masya Allah, istri, anak, karena al-barakah fil jamaah. Karena Nabi bilang, keberkahan itu kalau bersama makan. Kalau bersama makan. Jadi Nabi makan bersama dengan istrinya, satu nampan. Dan termasuk anak sambungnya tadi, Umar ibn Abi Salamah. Dia bercerita, tanganku kemana-mana. Saya ambil sini. Namanya juga anak-anak. Ambil sini, ambil sini. Di sinilah Nabi ajarkan. Ini yang menjadi poin pembahasan kita. Kita ajarkan anak kita adab. Gimana lihat? Faqala li Rasulullah. Berkata kepadaku Rasulullah. Ya gulam. Wahai anak. Samillah. Lihat diajarkan. Ucapkan bismillah. Adab ringan. Kalau kamu makan, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Ini kan adab ringan. Baca bismillah. Makan, bayangkan. Ini dia nukil saat besar. Berbekasnya itu pendidikan. Baca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yali. Makanlah yang di sekitarmu. Kan tadi dia tangannya kemana-mana. Iya, jadi tidak langsung dipukul tangannya. Tidak, diajarkan. Diajarkan. Pak bismillah dulu. Pakai tangan kanan. Kemudian makan di dekatmu. Makan yang di dekatmu. Iya, ini pengajaran dari Nabi SAW kepada ini anak sambungnya. Ya, anak tirinya. Masya Allah. Nabi sendiri, ya juga seperti itu. Bahkan sampai ke cucunya. Ya, sampai ke cucunya. Al-Hasan ibn Ali, cucunya Nabi. Pernah waktu dia kecil, mengambil kurma sedekah. Dan dia masukkan di mulutnya. Nah, ahlul bait kan tidak boleh makan sedekah. Boleh kalau hadiah. Kalau sedekah tidak boleh dia makan. Apa yang dilakukan Nabi? Padahal kalau kita pikir, anak kecil tidak masalah. Kan belum dibebani hukum syariat. Tapi ini namanya pendidikan. Iya, pengajaran. Maka Nabi SAW memanggil Al-Hasan. Dan belum katakan apa? Kih. Maksudnya, Nabi suruh keluarkan. Nabi suruh keluarkan. Irmi biha. Buang, keluarkan. Iya. Ama alim ta'anna la na'kulu sodaqah. Tidakkah kamu tahu kita tidak boleh makan sedekah? Padahal anak kecil. Cuman ini dididik. Iya. Untuk membiasakan diri dengan adab. Iya. Padahal dimaafkan anak kecil itu. Kalau dia tidak melakukan perintah Allah. Atau melakukan larangan Allah, tidak dosa. Tidak berdosa. Ketika dia tidak berdosa, jangan sampai kita bilang apa? Tidak apa-apa lah. Tidak, ini namanya pengajaran. Pendidikan, akhlak. Membiasakan mereka dengan akhlak. Ya, itu adalah yang diinginkan. Yang diinginkan. Karena disebutkan oleh para ulama
at-tifil fi hadhil marhalah bisofa'il fitrah. Anak kecil di tahap anak kecil itu fitrahnya itu masih bersih. Masih bersih. Wa hubbut taklid wal muhakah. Dia itu senang mengikuti, menirukan. Senang mengikuti dan menirukan. Itu anak-anak. Iya. Fahia ajina sahla, Masya Allah. Iya. Dia itu seperti adonan yang mudah kita bentuk. Jadi itu anak kecil seperti adonan yang mudah kita bentuk. Iya. Yang mudah kita bentuk. Dan wala takul, jangan pernah bilang, wah sogir, dia kan masih anak kecil, dimaafkan, jangan. Betul, enggak dosa. Tapi nanti akan biasa dia lakukan itu. Dia akan biasa lakukan itu. Iya. Hal-hal sederhana disebut oleh para ulama. Masuk WC, bilang kaki kiri dulu. Pakaian kanan dulu. Sisir kanan dulu. Hal-hal sederhana. Pakai sandal kanan dulu. Iya. Itu yang diajarkan. Akhlak apakah terkait dengan Allah? Demikian pula terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan kalau kita melihat kepada para sahabat, contoh dari Abdullah ibn Mas'ud, belum pernah melihat anaknya pakai sutra, pakai kain sutra. Kain-kain sutra itu halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Kecuali sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari tidak apa-apa. Ya, kalau pakaian sutra itu dijadikan misalnya kerak baju untuk laki-laki, tidak apa-apa. Atau untuk bagian paling bawahnya bajunya, tidak apa-apa. Ya, atau ada songkonya, ada sutra, ya tidak apa-apa. Tapi 2 jari atau 3 jari, paling tinggi 4 jari. Kalau perempuan tidak apa-apa, seluruh bajunya pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ada kisah kejadian terkait dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang anak muda yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Iya. Bahwasanya dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Syaibah, annahu ra'a ibnan lahu alaihi qamis min harir. Dia melihat anaknya memakai komis, baju, gamis dari sutra. Iya. Fasyaqqahu wa qal. Dia robek pakaiannya itu. Dan dia berkata, inna mahadi lin nisa, ini untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Padahal masih anak-anak. Diambil, dia robek supaya anaknya tidak pakai lagi. Dan dia ajarkan kepadanya, ini untuk perempuan. Iya, jangan sampai kita bilang seperti tadi bilang, kan masih kecil. Enggak. Iya, biar masih kecil. Sampaikan saja dulu. Biasakan dia. Ya, dengan adab-adab yang kalau itu adalah anjuran dalam syariat dilakukan. Kalau itu larangan dari syariat, kita larang. Kita larang. Iya, ini yang disebutkan. Hal ketiga. Hal yang ketiga yang patut juga kita perhatikan dalam membangun generasi emas di usia dini ini adalah, ini mungkin juga kita kadang agak kurang ini karena sibuk. Mula tofatuhu wa muda'abatuh. Mula tofah dan muda'abah. 2 kalimat ini biasa digunakan untuk istri dengan suaminya, atau ayah ibu dengan anaknya, atau seorang dengan teman dekatnya. Itu sangat dianjurkan untuk mulatofah dan muda'abah. Ini kalimat perlu kita pahami apa artinya mulatofah. Ya, apa artinya muda'abah? Mulatofah
Itu bahasa Arab yang berarti bersikap lembut, penuh kasih sayang, ramah, memperlakukan orang lain dengan cara yang menyenangkan. Tergantung nanti siapa yang dipasangkan. Kadang dalam bahasa Arab, di dalam pembahasan suami istri, mulatafatu zaujah. Iya, artinya apa? Bersikap lembut dan ramah kepada istri. Mulatafatul atfal, yaitu bersikap lembut kepada anak. Iya, kepada anak. Di samping itu, ada juga kalimat kedua, muda'abah. Muda'abah artinya, iya, bercanda. Iya, bermain-main dengan sopan, menyenangkan hati lawan dari kita, lawan main kita. Apakah itu istri? Kan biasa juga ini digunakan di istri. Muda'abatu zaujah. Muda'abatu zaujah artinya apa? Kita bercanda dengan istri. Bermain-main dengan istri. Seperti yang Nabi lakukan. Belum mengajak istrinya, ayo kita lomba lari. Saat dia kalah, Aisyah mengetahuinya. Iya, itu namanya muda'abah. Iya. Suatu ketika lagi, Nabi ajak lagi Aisyah berlomba lari. Oh, Aisyah kalah. Nabi waktu itu yang kedua menang. Nabi ketawain Aisyah. Ini namanya muda'abah. Sama istri. Anak juga seperti itu. Kita ya dianjurkan untuk muda'abatul atfal. Ya, bermain-main dengan anak. Iya, bermain-main dengan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, disebut oleh para sahabat, kana nabiyyu yuda'ibu ashabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermain-main dengan para sahabatnya. Sebentar kita akan melihat bagaimana Nabi SAW dengan sahabat. Iya, dan ini bukan aib bagi orang tua. Bercanda, bermain-main dengan istri, pembahasan kita sekarang dengan anak, itu bukan masalah yang aib. Ini bukan masalah yang aib. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, la syakka anna mulatafatut tifl wa mula'abatuhu lah atharun kabir fi nash'atit tifl. Tidak diragukan bahwa berlemah lembut kepada anak, bermain-main dengan anak, itu adalah punya pengaruh yang besar dalam tumbuhnya itu anak. Jadi ada pengaruhnya. Jangan sampai kita biarkan anak kita tidak pernah bermain-main dengan kita. Selalu dengan orang. Nanti dia tidak tahu masalah. Bagaimana dengan ayahnya, dengan ibunya. Iya kan, ini punya pengaruh besar dalam tumbuhnya. Terus li'anna al-la'ib juz'un la yatajazza' min hayati. Karena namanya bermain-main itu tidak pernah terpisah dari hidupnya anak-anak. Jadi kalau kita lihat anak ini, kenapa ini suka bermain-main? Memang begitulah anak-anak hidupnya. Kita yang mengarahkan mainnya bagaimana. Kita yang contohkan, kita yang main sama dia. Supaya kalau ada yang melanggar, kita larang. Oh, jangan yang itu. Kalau tidak melanggar, ya kita lanjutkan. Jadi anak dididik lewat kita bermain-main dengannya. Bermain-main dengannya. Iya. Maka di antara para ulama rahimahumullah seperti Syekh ini Abdus Salam bin Abdillah Sulaiman yang sering menulis dan mentafrik, mencatatkan ceramahnya Syekh Shalih Al Fauzan itu sangat menyinggung dan banyak sekali yang beliau sebutkan bahwa kita jangan menganggap sepele masalah ini. Kata Syekh Abdus Salam bin Sulaiman, fala tastahin bi la'batil atfal. Jangan pernah menganggap hina
dan menyepelekan bermain dengan anak. Iya. Bermain dengan anak. Kenapa? Karena ini adalah kamu kalau menganggap sepele, kamu kaku melarang anakmu main-main, iya. Ini masalah. Fatusadimu fitrahum wa majubilu alaih. Ini akan nanti bertabrakan dengan fitrah dasarnya anak-anak. Dan apa yang memang dia difitrahkan di atas itu. Memang anak-anak, memang begitulah. Main-main. Iya. Makanya tidak bisa kita larang. Kita cuma apa? Mengingatkan. Jangan yang begini, itu berbahaya. Jangan. Iya. Kita tidak bisa umumkan. Seperti misalnya tadi. Anak-anak tidak boleh main-main. Tidak bisa. Iya. Hanya boleh apa? Hati-hati, jangan ke situ. Itu yang benar. Iya. Jadi kalau orang tua juga marah anaknya pulang kotor pakaiannya. Wah itu dia tidak paham anak-anak. Begitu memang anak-anak. Ini bukan orang besar. Bukan orang yang sudah balik. Bukan anak-anak memang fitrahnya. Maka jangan menabrak fitrahnya itu. Bahkan apa kata Syekh Abdul Salam? Ini yang paling menakjubkan. Kata beliau, bal syarikil atfal fi laibihim. Bahkan kamu harus berserikat dengan anak itu dalam mainnya. Kamu ikut. Kamu berserikat dengannya. Iya. Dalam yang perkara yang mereka lakukan. Kamu yang berserikat. Iya. Dengannya. Bukan kamu melarangnya. Iya. Wada'ibuhum walatifuhum hatta yuhibbu. Masya Allah. Bercandalah dengan mereka. Berlemah lembut dan ramahlah kepada mereka. Hingga dia mencintaimu. Karena kapan dia mencintaimu pasti dia ikut. Apapun yang kita bilang setelahnya. Tapi kalau anak itu sudah benci kita tidak suka. Biar kita bilang apa. Ya biar kita bilang apa. Maka berserikatlah dengan mereka. Sambil mengarahkannya. Sambil mengarahkannya. Iya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di Quran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddon golidol qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan rahmat Allah. Kamu lemah lembut kepada mereka. Jadi ketika kita berlaku lemah lembut kepada anak kita, itu ternyata bagian dari rahmat Allah yang dibagikan ke kita. Karena Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke bumi ini. Yang kita semua ini bagi-bagi dengan hewan. Makanya hewan buas, sebuas apapun tidak makan anaknya. Tidak injak anaknya. Karena bagian dari rahmat Allah. Kita juga. Dengan rahmat Allah, kita lemah lembut kepada anak kita. Falau kunta faddon golidon. Jika saja kamu adalah orang yang kaku, keras hati, kasar, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Lihat saja kita Pak di rumah. Kalau ibunya kegiatannya pokoknya marah-marah terus. Sementara bapaknya tidak marah-marah. Iya. Kita lihat saja siapa dia dekati. Iya. Bahkan pasti dia akan bisi-bisi sama bapaknya. Dia akan bilang, jangan kasih tahu ibu. Kan dia tahu ibunya apa? Marah-marah terus, orang Makassar yang kor-koran terus. Iya. Ini yang harus diperhatikan. Kita harus santun, lemah lembut, kemudian mudah abah. Main-main dengannya. Karena anak kalau dikasih tahu dengan sambil main-main, dia nurut. Dibandingkan dengan kita kasih tahu langsung yang keras. Langsung yang keras. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik di keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jangan sampai kita sama orang lain, Masya Allah. Iya, kalau telepon lembut, kalau berbicara halus, sama istri, sama anak, tinggal marah-marah. Tinggal marah-marah. Ini harus diperhatikan.
Nabi, Masya Allah, ia sering bermain-main dan bercanda, berlemah lembut dengan anak-anak. Dinukil oleh Abu Hurairah. Kita akan kaget dengan penukilan ini. Dinukil oleh Abu Hurairah, Nabi ternyata kadang belum mengeluarkan lidahnya, dan dia suruh Al-Hasan, lihat. Dan anak-anak melihat, keluarkan lidahnya. Mungkin kita akan anggap, wih, jangan boleh kau begitu, keluarkan lidahmu. Tapi ternyata itu untuk main-main sama anak-anak. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadits riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban, bahkan dinukil oleh Umar ibn Khattab, beliau berkata, "Ra'aitul Hasan wal Husain ala atiqin Nabi, ala atiqai an-Nabi." Saya melihat Al-Hasan dan Husain naik di atas pundaknya Rasulullah. Satu di sebelah, satu sebelah. Naik di pundaknya Rasulullah SAW. Dan Nabi jadi kudanya. Dia bermain-main dengan cucunya. Yang sampai bilang, saya orang terpandang ini tidak boleh segitu. Siapa yang lebih terpandang daripada Nabi? Iya. Dan saya berkata kepada Nabi, ni'mal faros. Umar bilang, wah, kuda terbaik yang dinaiki ini. Umar bilang kepada Nabi, ni'mal faros, kuda terbaik. Karena Nabi jadi kudanya. Nabi jadi kudanya. Kata Umar, kuda terbaik. Faqala Rasulullah SAW, na'am al-farisan huma. Betul. Apa itu kalau yang naiki kuda? Jokinya. Keduanya adalah jokinya. Bayangkan itu. Dengan anak-anak Nabi. Bermain. Dia jadi kudanya. Kita sudah pernah mungkin ini. Ini sunnah. Nabi lakukan terhadap cucunya. Nabi lakukan terhadap cucunya. Nabi jadi kudanya. Anaknya jadi jokinya. Di atasnya. Cucunya. Iya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan hanya cucunya. Iya. Anas bin Malik masih punya saudara. Saudara kecil. Namanya Umair. Namanya Umair. Dia punya mainan. Dia punya burung. Seekor burung. Burung mainannya. Burung mainannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Bukhari Muslim. Iya. Nabi bahkan menanyakan kabar burungnya di anak-anak itu. Bayangkan. Nabi bilang, "Ya Aba Umair, fa'alan Nugair." Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, burung kecilmu itu? Bayangkan, Nabi tanya keadaan burungnya. Jangan sampai kita anggap aib. Ya. Ada anak-anak punya ayam, kita tanya, gimana kabar ayammu? Kan menanyakan kabar itu bagus. Iya. Menanyakan kabarnya, bahkan Nabi tanyakan kabar burungnya. Bahkan ini lagi yang paling menakjubkan. Pernah dari anak-anaknya para sahabat, mereka bermain-main sambil saling memanah, saling melempar. Iya, kita tahu apa yang terjadi. Nabi ikut. Saat beliau lewat, Nabi ikut. Beliau ikut di kelompok satu. Yang sebelah sana ada melempar. Tanya, lempar. Gimana kami lempar? Engkau ada di situ. Dia bilang sama anak-anak, sudah saya dua kelompok. Maka mereka saling lempar. Lihat, Nabi ikut. Manusia yang paling utama. Jangan sampai kita, karena saya kan guru di sini, di sekolah. Masa ikut main-main sama anak-anak? Kenapa kita main bola dengannya? Kalau kita suruh angkat mereka sampah, kita angkat juga. Jangan sampai kita cuma perintah. Cuma perintah.
kalau kita melihat adabnya salaf dulu dan bahkan ulama sekarang, mereka kalau suruh angkat batu mereka angkat juga. Kalau kita lihat para ulama di sana di luar, mereka kalau suruh angkat batu angkat juga sama. Angkat juga sama. Iya, itu sudah tahap ulama. Kita guru pesantren, guru sekolah harus seperti itu, jangan hanya suruh. Tapi kita juga yang tunjukkan. Kita juga yang tunjukkan. Dan itu tidak merendahkan. Itu tidak menjadikan kita sebagai guru itu rendah. Sebagaimana itu tidak menjadikan kita sebagai orang tua rendah. Tidak. Jangan sampai kita bilang, tidak, nanti hilang wibawaku. Tidak. Malah itu akan dihormati. Kata Nabi SAW, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah ingin mendidik orang, maka Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengangkatnya. Ini ya yang harus kita pahami. Terus juga dinukil oleh Abdullah bin Al-Harith, ya. Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Ahmad. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Masya Allah, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasubbu Abdullah wa Ubaidullah wa katsiran min Bani Abbas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk barisan Abdullah dan Ubaidullah serta anak-anak dari Bani Abbas. Dia kasih baris. Dia kasih baris. Dan dia katakan, "Man sabaqa ilayya falahu kada wa kada." Siapa yang duluan sampai ke saya, maka dia akan mendapatkan hadiah yang demikian-demikian. Bayangkan. Jadi dia gariskan dulu, baru Nabi berdiri di tempat yang jauh. Dia katakan, nanti siapa yang duluan sampai ke saya, dia punya dapat hadiah. Bayangkan. Nabi main sama anak-anak. Main sama anak-anak. Dan mereka pun melakukannya. Berlomba-lomba. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinukil oleh Abdullah ibn Al-Harith. Tadi kan mereka lari semua itu banyak orang. Semuanya langsung bagaimana cepat sampai kepada Nabi. Ada memeluknya. Ada yang naik di atas punggungnya. Semuanya. Ada yang menempel di perutnya. Dinukil oleh Abdullah ibn Al-Harith. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Nabi. Dan Aisyah, istri Nabi SAW, dia main-main dengan anak-anak perempuan. Dia main-main dengan anak-anak perempuan. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini untuk pendidik perempuan juga. Iya, untuk kita sebagai, kan tadi penukilan Nabi laki-laki. Di perempuan juga begitu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di atas kemuliaannya sebagai istri Nabi, dia main-main juga sama anak-anak kecil. Dia main-main juga sama anak-anak kecil. Iya. Dan mengajarkan kepada mereka, mendidik mereka lewat permainannya itu, di atas akhlak yang baik. Di atas akhlak yang baik. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Jadi kalau kita bermain dengan anak kita, mengajaknya jalan-jalan dan bermain dengannya, berlomba lari mungkin dengannya, atau renang dengannya, itu adalah bagian dari mendidik anak. Bagian dari mendidik anak. Ini 3 hal mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Tadi pertama, mentalkinnya, membiasakannya mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan hal-hal yang lain dari zikir-zikir yang utama. Kemudian yang kedua, membiasakannya untuk melakukan sebagian adab dan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, berlemah lembut kepadanya, bermain-main dengannya. Bermain-main dengannya. Ini adalah bagian dari cara kita mendidik anak kita. Bagian dari cara kita mendidik anak kita. Ini
Ya, wallahu alam. Setelah itu nanti kita akan masuk di antara juga mendidik, membangun generasi ya di atas Islam, generasi emas di usia dini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di poin-poin yang berikutnya. Sampai nanti ini sebelum 7 ya. Kalau sudah usia 7 ke atas, ini lagi ada ya, ada lagi ya hal-hal yang harus kita lakukan. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah, jika ada pertanyaan boleh kita ajukan. Baik, mungkin dari Bapak-bapak dulu. Ya, 3 pertanyaan pertama. Silakan. Ada? Ya, silakan Pak Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana membangun generasi emas sejak dini. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Ustadz jelaskan makan, minum, memberi, memakai, berpakaian itu selalu didahului dengan tangan kanan. Dan juga setelah itu membaca basmalah sebelumnya, sesudah minum mengucapkan hamdalah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini fenomena yang terjadi yang saya hadapi juga. Di sekolah itu, anak-anak kebanyakan, atau bukan kebanyakan, ada di antara anak yang terbiasa dengan menulis tangan kiri. Ini pengalaman saya di sekolah saya yang baru masuk ini. Saya karena ada dua anak yang terbiasa menulis tangan kiri. Jadi saya tegur, nah tidak boleh, tidak bagus menulis tangan kiri. Karena nanti kamu menulis huruf Al-Quran itu dengan tangan kiri tidak bagus. Usahakan dengan tangan kanan, menulis tangan kanan. Apa jawabannya anak kelas 1 ini Ustaz, yang baru masuk? Saya Ustaz di TK tidak ditegur. Di TK saya tidak ditegur. Dibiarkan saya menulis tangan kiri. Berpikir juga saya, aduh, dari TK berarti dia sudah menulis tangan kiri. Jadi berpikir saya, apa jawabanku ini? Oh nak, kau sekarang di TK toh? Dia bilang, iya Ustaz. Sekarang kau di mana? Masih di TK kah? Atau sudah di SD? Oh sudah di SD Ustaz. Jadi berarti kalau di TK tidak dilarang kau tangan kiri, sekarang di SD diusahakan tangan kanan. Supaya terbiasa dengan menulis tangan kanan. Dia bilang, Ustaz, setengah mati saya menulis tangan kiri. Jelek tulisanku kalau tangan kanan. Saya bilang itu karena tidak terbiasa. Kalau sudah biasa, usahakan dengan tangan kanan. Saya bilang, saya cerita saya punya pengalaman. Saya dulu nak, waktu di SD dulu, 62 tahun yang lalu ya. Sudah tua Bapak ya? Yes. Masa Ustaz. Masya Allah. Masih muda ya? Oh, belum mengaku tua juga ya? Masya Allah. Ada ibu di belakang? Ada Ustaz. Woi, bahaya ini Bapak ini, tidak mengaku tua. Hati-hati ibu di belakang. Jadi saya cerita pengalaman saya. Dulu nak, saya memang terbiasa menulis tangan kiri sejak tanggal 1 SD. Tapi guruku dulu, karena dulu kan kalau orang masuk SD itu harus tangannya sudah sampai di telinga. Ya begini ukuran itu. Bukan ukuran umur. Jadi tangan ini harus sampai di sini. Kelihatan sekali Bapak hidup di zaman dahulu ya. Ya, zaman. Jadi tangannya harus sampai di sini telinganya. Kalau belum sampai belum diterima SD. Jadi guru saya bilang, itu Muhtar, tangan kanan, tangan kirimu itu kau dudukan. Dan dijaga saya. Didudukan tangan kiri, baru menulis tangan kanan. Alhamdulillah, ini saya cerita sama saya punya anak ini yang membantah tadi ini, kelas 1. Jadi saya bilang, saya dudukan. Akhirnya sekarang sudah
terbiasa saya dengan tangan kanan. Malah tidak bisa lagi dengan tangan kiri. Jadi saya bilang, robana ya. Jadi bagaimana itu hukumnya Ustaz? Anak-anak yang sampai, ada juga yang sudah tua ya, menulis tangan kiri dengan, tapi memang indah. Ini hukum yang saya tanya. Yang kedua Ustaz. Yang pertama dulu, nanti dilupa kah panjang ini. Iya. Baik. Dalam masalah menulis, sebenarnya mubah saja kiri atau kanan. Iya, mubah. Hal yang mubah. Karena kan dia tidak masuk dalam pembahasan adab yang diharuskan kanan. Tidak. Cuman memang sisinya yang disebut oleh Pak Mukhtar tadi adalah nanti kamu tulis Quran. Kan kaedahnya adalah dalam melakukan hal-hal yang baik itu pakai kanan. Sementara dalam melakukan hal-hal yang tidak baik itu pakai kiri. Itu pakai kiri. Itu sudah bagus memang kita arahkan itu. Iya, itu ke depannya. Iya, untuk menjaga dia ke depannya. Iya, melakukan hal-hal yang baik, jangan sampai nanti dia terbiasa. Dia terbiasa kiri, akhirnya dia juga nanti sampai makan dengan kiri, minum dengan kiri. Itu ada kejadian di masa Nabi juga. Jadi biasa kiri ini bukan hanya di baru, Pak. Di masa Nabi juga begitu. Ada orang dia makan dengan tangan kiri bahkan. Ketika Nabi berkata kepadanya, ini orang besar. Jadi ini terbiasa dengan kiri. Ini menunjukkan bahwa dari kecil memang kita ubah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mukhtar tadi itu. Biasakan dia, walaupun dia bilang saya biasa kiri, enggak. Ubah dia menjadi biasa kanan. Karena bahaya ini kalau dia sampai tua, begitu. Nanti sampai masalahnya kadang enggak ke bawah hanya ke tulisan. Kadang akan terbawa juga ke hal lain. Karena dia bilang terbiasa kiri, akhirnya makan juga terbiasa kiri. Ada di zaman Nabi. Orang tua, orang besar. Dia makan dengan tangan kiri. Nabi menegurnya. Makan dengan kanan. Dia bilang, saya tidak mampu kanan. Jadi dia ngomong begitu. Dia tidak mampu kanan, artinya karena terbiasa kiri. Terbiasa kiri, apa kata Nabi? Mastata. Nabi doakan, semoga kamu tidak mampu betul. Mulai dari saat itu, tangan kanannya mati. Tidak mampu, tidak pernah dia mampu angkat ke mulutnya itu tangan kanannya. Karena dia beralasan tidak mampu. Ini bahayanya kalau kita terbiasa. Makanya dari usia kecil tadi, kita didik. Dia dengan kanan. Walaupun dia bilang tidak mampu, sudah bagus kita latih. Walaupun tidak dosa dia tulis dengan kiri, tidak dosa. Tapi jangan sampai nanti yang lain juga. Makan akhirnya kiri, minum akhirnya kiri. Iya, ini nanti yang kita jaga. Jadi sudah bagus kita arahkan begitu. Dan memang tidak apa-apa bercerita seperti itu. Boleh kita bercerita tadi tentang hadis Nabi yang itu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum punya pendapat. Boleh cerita di karang. Bahkan Syekh Utsaimin bilang begitu. Boleh mengarang cerita untuk mendidik itu anak kecil. Kalau dia melanggar, dan dia tidak mau menerima kalau kita bilang, boleh dikarangkan cerita. Yang penting jangan disebut nama orang, karena kita akan dusta itu. Kita bercerita ada kejadian begini, begitu, tanpa nama orang. Tanpa nama orang. Kalau kita sebut nama orang, dusta. Kita hanya hikayatkan cerita. Boleh. Kalau kita tidak dapat cerita dari Nabi, boleh kita cerita di anak-anak. Ada kejadian begini. Mereka tidak melakukan ini, akhirnya dia begini. Boleh. Karena anak-anak biasanya takut kalau ada kejadian. Kalau ada kejadian. Boleh seperti itu, Pak. Seperti yang kita bilang tadi itu sudah bagus. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Iya. Berkaitan dengan bermain-main dengan anak atau dengan murid, terkadang menjadi dilematis. Kita bermain-main dengan anak, dipandang enteng.
Sama anak-anak. sama anak-anak. Nah, anak dia bilang kita pertama bermain baru marah-marah. Nah, begitu suaranya. Jadi kita main-main dengan anak. Oh, ini bahasa ini Ustaz. Kita main-main dengan anak baru anak marah-marah dengan saya. Ini ngana itu kau. Jadi sudah tidak ada lagi ustadz atau apa guru. Sudah ngana. Ngana itu kau. Jadi bagaimana ini ustadz bermain-main? Ya. Baik, Pak. Sebenarnya itu adalah kita cuma tunjukkan sikap. Jadi kita harus punya sikap. Beda itu kita di mimbar sama di rumah. Sama di lapangan. Itu saja, Pak. Seperti Nabi, Pak. Nabi kalau di masalah lagi makan bersama, belum potongkan semangka sahabat, lemparkan, itu Pak. Tapi kalau di meja lain, di mimbar lain. Nah, ini saja nanti kita sikapnya beda. Jadi kita bedakan sikap sama lagi santai, sama sikap lagi serius. Ini kita contohkan saja. Bahwa misalnya di kelas, beda sikap. Kita tertib. Di luar kelas, santai. Ini butuh dilatih saja sama anak-anak. Oh, nanti dia akan tahu, Pak. Anak kita saja tahu kapan Bapak serius, kapan Bapak tidak lagi bercanda. Sama juga anak-anak itu, Pak. Dia akan paham. Oh, ustadzku kalau lagi posisinya begini, dia enggak apa-apa. Kita bercanda sama dia. Tapi kalau lagi di sini, enggak bisa. Jadi kita yang bentuk itu karakternya. Wallahualam. Terakhir Ustaz. Ini enggak apa-apa sih kalau masih ada, Pak. tidak, jangan kasihan yang lain marah ke saya. Yang ketiga, tentang wibawa seorang murid, seorang guru atau ustadz. Begini Ustaz, karena dia tidak mau main-main dengan muridnya atau dengan santrinya, sehingga kalau dia mengajar, dia pegang sapu di tangannya Ustaz. Siapa yang main, tak. Bagaimana ini? Apa dibolehkan seorang ustadz atau guru siap dengan sapu di tangan, sapu ya, sapu di tangan, siapa yang main, tak. Masya Allah. Itulah berarti kita mendidik ini murid tunduk dengan pedang, dengan senjata. Iya. Jadi di dalam adab penuntut ilmu, itu penuntut ilmu, Pak. Kalau orang sekolahnya sekolah Islami, itu jangan ditundukkan dengan pedang, dengan senjata. Tidak. Kalau kita sekolah Islami, tundukkan dia dengan dalil. Ada di pembahasan Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan keutamaan ilmu, ketika belum mensyarah Manduma Mimiyah, manduma seputar adab penuntut ilmu dan pengajar ilmu, beliau sebutkan bahwa menundukkan murid dengan ilmu itu lebih bagus daripada menundukkan murid dengan pedang. Artinya dengan alat. Karena ketundukan dia dengan pedang itu karena takut pedang. Yang kita tundukkan dohirnya. Dengan dohirnya saja. Sebenarnya batinnya memberontak. Tapi kalau kita tundukkan dengan ilmu, maka hatinya yang tunduk, maka anggota badannya ikut. Jadi sebenarnya kita adalah mengajarkan kepadanya adab dalam majelis, adab dalam kelas, itu Pak. Kita kasih misalnya dalam sehari satu adab. Kan di sana ada kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi misalnya, adab Hamalatul Quran, At-Tibyan. Sudah diterjemah kayaknya juga itu. At-Tibyan, penjelasan tentang adab orang-orang yang membawa Quran, ilmu syariat. Itu kita bacakan satu saja sehari, itu enggak apa-apa. Atau ada kejadian kita sampaikan, adab mereka begini Pak. Jadi kita lebih fokus ke pembahasan adab secara dalil. Jangan secara pedang. Kalau itu Pak pasukan di medan perang. Itu kalau pasukan anak-anak enggak pakai dalil, Mbak. Iya, apalagi orang sekarang begitu. Anaknya dipukul dia lapor polisi.
25 juta begitu ya, Bapak singgung yang viral itu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pendidik yang Islami, apalagi sekolah kita adalah sekolah Islam, itu jangan takuti anak-anak dengan pedang, dengan kayu, dengan sapu, jangan. Iya. Kita ajak dia dengan dalil. Iya, dengan dalil, dengan akhlaknya Nabi. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, mungkin dari ibu-ibu dulu. Dari Umahat 3 pertanyaan dulu. Kemudian ke Ihwa lagi. Akan. Bagaimana sikap kita terhadap anak yang cemburuan kepada adiknya, padahal kakaknya yang selalu diutamakan, tapi apabila adiknya dibelikan sesuatu, kakaknya masih suka cemburu? Kita tidak belikan juga ya kakaknya. Jadi sebenarnya caranya adalah, kalau kita belikan adiknya, belikan juga kakaknya. Tidak harus sama, yang penting ada. Karena memang itu wajar. Wajar. Makanya di antara para ulama tadi yang sebenarnya yang saya tidak singgung, di antara pengajaran orang tua kepada anaknya adalah mendidik dia bagaimana berakhlak terpuji, yaitu tidak cemburu. Tidak cemburu, tidak hasad, tidak iri. Cuman cara mengobatinya adalah dengan sama-sama membelikannya walaupun beda yang dibelikan. Walaupun beda yang dibelikan. Kalau si adik cemburu tidak dibelikan sama dengan kakaknya, nanti adik juga dibelikan. Tinggal dibilang, nanti kalau adik sudah besar seperti kakak, dibelikan yang itu, seperti itu. Sedemikian pula kalau kakaknya tidak mengerti, nanti kalau kakak seperti adik akan dibelikan. Begitu. Tinggal begitu. Jelas, jadi memang ada poinnya dari Nabi ini. Ada poinnya dari Nabi kejadian. Jadi waktu lahir Nu'man Ibnu Bashir, beliau anaknya Bashir, seorang sahabat. Lahir Nu'man, saking bahagianya lahir anak laki-laki. Dia berikan langsung hadiah. Tapi istrinya orang bagus. Istrinya bilang, saya tidak mau terima ini untuk Nu'man sampai kamu tanya ke Nabi. Tanya ke Nabi. Akhirnya Nu'man datang ke Nabi menanyakan itu. Nabi bertanya kepadanya, kamu kasih nggak anakmu yang lain? Lihat ini. Ini jawaban untuk tadi. Cara tadi. Jadi Nabi bertanya kepadanya begini. Bisanya itu yang ditanya. Ini namanya pendidikan. Bagaimana harusnya kita ini orang tua. Jadi Nabi bertanya kepadanya, kamu kasih nggak anakmu yang lain? Dia bilang tidak. Kata Nabi, saya tidak akan persaksikan itu pemberianmu. Jadi kalau kita kasih anak bungsu misalnya, anak yang kecil, kasih juga kakaknya. Kasih juga kakaknya. Walaupun tidak harus sama. Tidak harus sama yang kita kasih. Tapi ini menjaga supaya tidak saling iri, tidak saling hasad. Ini yang harus diperhatikan. Wallahualam. Bagaimana menyikapi perbedaan dalam mendidik anak, di mana dalam rumah itu tinggal pula nenek dan kakeknya serta om dan tantenya. Contohnya dalam penggunaan HP. Kadang orang tua melarang tapi justru yang lain memberikan. Baik, Masya Allah. Sebenarnya kita dulu yang bersepakat ya. Ini masalahnya karena tidak ada kesepakatan. Iya, tidak ada kesepakatan dalam rumah ini. Yaitu dibicarakan baik-baik antara ibu dan bapaknya. Ya, dibicarakan baik-baik. Antara bapak, ibu, dan kakek neneknya, dibicarakan baik-baik. Iya. Dan sebenarnya pada hakikatnya juga, tidak masalah itu satu keras, satu lembek. Tidak ada masalah. Kasihan anak-anak. Di sini keras, tidak boleh HP. Di sana baru pegang sedikit juga langsung dipito. Tidak apa-apa satu lembek, satu keras. Tidak apa-apa sebenarnya. Karena ada pelariannya itu anak, kasihan. Tempat curhatnya. Karena kalau semuanya keras, itu anak nanti akan lari. Dia lebih sayang nanti di rumah tetangga. Bayangkan Mbak, ada kejadian. Pokoknya di rumahnya itu tidak boleh ada televisi. Padahal kalau ada dia bisa atur yang dia nonton. Karena tidak ada, dia ke rumah tetangga terus. Mana lebih baik? Dia main di rumah tetangga yang awam atau dalam rumah yang bisa kita arahkan. Oh iya boleh kamu nonton tapi yang ini saja. Mana lebih? Ini namanya
memperkecil mudarat. Memperkecil apa? Mudarat. Itu tadi. Kadang ada anak di sini tidak main HP, dia pergi ke sepupunya. Karena ada sepupunya, bebas orang tuanya. Akhirnya apa? Dia ke sepupunya. Nonton HP dengan sepupunya. Karena kenapa? Bapak ibuku keras. Jadi tidak masalah sebenarnya ada yang tadi itu. Tinggal nanti ya batasi. Tinggal nanti, kita intinya kita bersepakat. Atau kita sebutkan nanti adik kalau sudah umur sekian. Kakak juga dulu umur sekian. Kita sebutkan seperti itu supaya dia paham. Oh, kalau umur saya memang tidak dikasih. Ya itu yang diulang-ulang. Wallahualam. Kadang kita sebagai orang tua sudah susah menahan emosi, apalagi menghadapi anak yang tidak mendengar ketika dilarang berkali-kali dan diberitahu hanya membantah. Sampai di mana batas orang tua dalam menghukum anak tersebut? Iya. Dia pertama berumur berapa dulu? Itu kan yang disebutkan dalam syariat. Umurnya dulu yang diperhatikan. Karena syariat kita itu memandang umur. Umur itu menjadi hal yang diperhatikan. Iya. Seperti yang dicontohkan dalam masalah sholat. Kalau umur 7 tahun, ajak. Kalau umur 10 tahun tidak mau, sudah dipukul. Begitu. Nah, begitu juga dalam yang lain. Umur berapa dia? Jangan sampai anak tak baru umur 3 tahun, boy. Kita pokoknya. Afwan 9 tahun, Ustaz. Kalau 9 tahun kan belum 10. Berarti hanya boleh kita ajak. Pokoknya kita hanya ajak, arahkan. Kalaupun dia masih membantah dan membangkang, tidak masalah. Iya, nanti kalau mulai 10 baru kita tambah lagi kerasnya. Tambah lagi kerasnya. Karena Nabi memang 10 baru mulai. Karena itu baru akan menuju balik. Jadi makin mendekati usia balik, maka makin keras. Makin kita keras. Iya, boleh sudah memukulnya nanti kalau 10, tapi harus ingat, tidak membekas. Bukan memukul seperti pukul hewan yang kita tunggangi, bukan. Pukul karena sayang kepadanya. Itu yang dididikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, dari Ihwal lagi ada? Bapak-bapak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu Ustaz di Makassar pernah sholat, tapi anak-anak itu diatur di belakang, kumpul semua anak-anak, terus orang tuanya di depan. Yang saya tanyakan bagaimana itu hukumnya itu anak-anak yang diatur di belakang, terus nanti kan peluang untuk bermain ini lebih besar kan kalau untuk dikumpul anak-anak dibilang tidak diantarai begitu orang dewasa begitu. Apakah boleh begitu, Ustaz? Boleh. Boleh seperti itu. Iya, diatur anak-anak berbaris rapi. Dan boleh juga dimasukkan di antara. Iya, boleh juga dimasukkan di antara. Nabi pernah bersop dengan Ibn Abbas. Tidak apa-apa, itu semua untuk mendidiknya saja, Pak. Itu masalah adalah mendidiknya saja. Iya, karena anak-anak juga masalahnya adalah belum wajib sholat. Jadi kita cuma mendidiknya untuk sholat berjamaah. Jadi niatnya adalah mendidiknya sholat berjamaah. Kalau dia main-main, tidak ada masalah juga. Tinggal nanti diarahkan, kalau lagi sholat, tidak boleh main-main. Masjid bukan untuk tempat untuk teriak-teriak. Iya, kita didik saja seperti itu. Wallahualam. Bismillah, Ustaz. Kalau anak-anak ini kan dalam bermain biasa kan ada sampai berkelahi, bertengkar. Gimana kalau anak kita bertengkar terus si lawannya ini kalah dan dia lapor orang tuanya. Orang tuanya datang malah ajak berkelahi orang tuanya juga. Bagaimana Ustaz? Apa kita ladeni juga? Soalnya ini harga diri, Ustaz. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Baik. Itu sebenarnya
masalahnya orang anak-anak itu jangan dilanjut ke orang tua. Karena itu anak-anak Pak, berkelahi sekarang sebentar main lagi. Kalau orang tua berkelahi sekarang 5 tahun, 6 tahun baru. Makanya itu kalau anak-anak berkelahi, jangan pernah orang tua ikut. Iya, kalau anaknya lapor, bilang enggak apa-apa nah, makanya lain kali jangan mengganggu temannya, iya, atau saya enggak mengganggu, temanku yang mengganggu. Kalau nanti lain kali kalau teman mengganggu, bersabar saja. Disitulah kita ajarkan. Bukan pergi kita panas juga. Iya, anak tak panas, kita lebih panas lagi. Iya, ini yang disebutkan. Malah jangan diarahkan, diajarkan seperti itu. Iya, akhirnya nanti masing-masing memanggil orang tuanya. Masing-masing memanggil orang tuanya. Akhirnya nanti orang tuanya masing-masing memanggil sukunya. Wah, mana orang Bugis semua ini? Ayo bersatu. Ini masalah itu. Kan itu Pak ajakan jahiliyah sebenarnya. Kalau sebenarnya kita turuti ini anak, ketika dia masalah dengan temannya, terus dia ajak kita, dan kita ikut, sebenarnya itu kita mendidik anak di atas jahiliyah. Dulu begitu, ada orang Ansor dengan orang Muhajirin, berkelahi. Oh, Muhajirin panggil Muhajirin, Ansor panggil Ansor. Apa kata Nabi? Dakwah jahiliyah. Ada wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ajakan jahiliyah sementara saya ada di tengah kalian? Dakwah, tinggalkan yang seperti itu. Iya, kalau ada yang masalah, selesaikan saja. Jangan perlu libatkan suku. Iya, jadi tidak boleh ajak anak seperti itu. Iya, harusnya kita ajarkan untuk sabar, maafkan. Walaupun dia bilang, tapi dia duluan ini aja. Bah, jangan langsung, wah ayo paling. Indah, kita ajarkan. Kalau dia duluan, ya sabar nak, sabar, tahan emosi. Kita ajarkan begitu. Ya, disitulah waktunya kita didik dia bagaimana nanti bersikap ya saat dia besar. Wallahualam. Boy, ngeri ya. Jadi ada orang tuanya kasih tahu apa? Lawan saja. Boy, dia ajar anak-anaknya supaya jadi preman ya. Nggak boleh begitu. Pokoknya ajarkan dia. Sebenarnya tadi itu masalah akhlak, al-adab, al-islami. Sebenarnya tadi kan sebenarnya Syekh Abdul Salam tidak meluas, tidak memberikan contoh yang banyak. Karena kan memang intinya. Beliau cuma bilang adalah ajarkan dia sebagian adab. Di antaranya sebenarnya itu adab berteman. Iya, adab itu tadi kita enggak begitu. Jadi anak panas, wih lawan saja kamu laki-laki. Iya, enggak boleh begitu, enggak. Malah ajarkan dia untuk tidak marah. Ya, kita sebutkan keutamaannya. Kalau kamu tidak marah saat kamu diganggu, nanti kamu dapat surga. Seperti yang Nabi ajarkan. Betul, jangan bahaya tong kita itu ya. Iya. Ya. Ini betul. Ini masalahnya juga kita sekarang. Ya, kadang sekarang kan ada pembulian. Kalau dia begitu katanya nanti malah akan dibully, syariat kita sebenarnya adalah telah mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Kalau yang seperti itu kita menghindar. Iya, kalau memang seperti itu. Atau pilih sabar. Kan kalau dibully punya kesabaran, sebenarnya tidak akan berpengaruh sebenarnya. Tidak akan berpengaruh. Kalau dia dididik di atas kesabaran. Di atas apa? Kesabaran. Dibandingkan walaupun sebenarnya secara pendidikan, kalau ada orang dolim kepada kita, boleh kita balas kadar dolimnya. Cuma kalau kita bilang begitu, kadang anak-anak berlebihan. Dia tidak bisa ini ukur. Dia tidak bisa ukur ini kadar dolimnya. Itu masalahnya anak-anak. Iya, kalau kita kan bisa, karena orang besar. Walaupun kayaknya kita juga susah ini ya. Makanya yang dianjurkan dalam syariat adalah memaafkan.
adalah memaafkan. Kalau ada yang dibully begitu, sebenarnya tugas kita orang tua, tugas kita guru yang menghibur anak tadi. Kalau ada anak yang dibully, tugas kita adalah menghibur anak yang dibully, menghibur anak tak. Kemudian yang membuli kita nasihati. Tidak boleh begitu nak. Kamu suka nggak dikasih begitu? Iya, boleh kita sampaikan hadis. Boleh. Kita sampaikan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kamu nak suka nggak dikasih begitu? Itu cara. Jadi itu ada sisi pendalilannya dari hadits Nabi. Jadi sebenarnya jalan keluar dari pembulian ini sudah ada Nabi arahkan. Unsur akoka doliman au matluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim, dia yang membuli. Atau dia yang didolimi, dia yang dibuli. Jadi ditolong dua-dua. Gimana cara menolong yang membuli? Menasehatinya, melarangnya, menahannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang dibuli, membantunya. Ya, supaya dia tidak dibuli lagi. Menolongnya. Jadi beda sikap. Yang dibuli, nasihatnya beda dengan yang membuli. Itu yang diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu yang diarahkan oleh Nabi. Jadi bukan melawannya. Iya, bukan melawannya. Atau mengatakan, weh pokoknya. Iya, belajar ke taekwondo. Iya, alhamdulillah. Tidak begitu. Afwan Ustaz, ini mau menyambung dari dua pertanyaan sebelumnya. Tadi dikatakan bahwa dalam sarana mendidik anak-anak bisa diikutkan dalam antara soft salat itu anaknya. Saya pernah di salah satu masjid Ustaz mendengarkan bahwa jangan anak disimpan di dalam soft mengantarai antara orang dewasa karena kenapa katanya akan memutus soft karena ini anak belum balik. Bagaimana itu Ustaz? Iya betul. Dia bilang memutus soft. Ya kan? Karena kenapa dibilang memutus soft? Karena dia kan belum balik. Belum balik artinya belum tahu apa-apa. Belum balik, belum tahu apa-apa. Tapi sebenarnya tidak boleh kita ngomong mutlak begitu. Karena anak-anak itu, walaupun belum balik, ada namanya sudah tamiz. Sudah bisa bedakan antara hal yang boleh dilakukan dalam sholat dan antara hal yang tidak boleh dalam sholat. Seperti Nabi Pak, di usianya Ibnu Abbas yang sudah paham, dia berdirikan di sampingnya. Saat dia berdiri di kiri, dia kasih ke kanan. Dia kasih ke kanan, putar ke kanan. Tapi saat Nabi bersama yang anak kecil, cucunya Tumama, anaknya Zainab, Nabi malah gendong, tidak simpan di samping. Dari situ bisa kita lihat. Jadi kalau yang belum paham, digendong saja. Digendong saja. Kalau yang sudah paham, disopkan. Disopkan. Dan anggaplah kalau dia memutus sop. Memutus sop. Itu kan tidak membatalkan sholat. Lebih besar kita mengajarkan dia bersop. Dan mengajarkan kepadanya sholat. Apalagi sudah usia tamyiz. Jangan sampai kita keras karena sunnah tadi. Dan kan kalau anggaplah putus, kan sholatnya tidak batal. Anggap saja putus. Jadi seakan-akan itu mereka katakan apa? Batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Ya kan? Mendidik anak yang sudah usia tamyiz bagus. Kalau anaknya belum usia tamyiz, belum paham, ya kan gendong saja. Boleh kita gendong. Iya, dibolehkan. Wallahualam. Cuma sebagian orang kalau kita gendong malah dia yang sibuk. Ini anakmu ini menyibukkan saya. Nah itu sudah dilakukan oleh Nabi. Nabi gendong anaknya, cucunya. Iya. Pak intinya dia yang masalah ini. Dia yang sibuk ya. Iya, dia yang sibuk. Itu di masalahnya sebenarnya. Dan kebanyakan orang ini masalahnya sekarang kadang juga. Dia tidak paham sebenarnya. Dia tidak paham bahwa anak-anak itu boleh dibawa. Boleh digendong. Anak-anak kalau bermain-main, tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal diajarkan.
tinggal dididik. Wallahu alam. Ustaz, Afwan, saya pernah ke masjid, di mana masjid itu 2 lantai, imamnya di atas, ada jamaah di atas dan ada jamaah di bawah. Biasanya orang tua yang tidak bisa naik tangga itu di bawah. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Salat di lantai lantai satunya, tapi imamnya di lantai 1. Baik, bisa. Jadi bisa beda lantai. Yang penting di satu masjid. Jadi tidak apa-apa. Itu dianggap sholat berjamaah. Yang kedua, Ustaz, terkait ini, yang kemarin pertanyaan emas digital itu, Ustaz. Itu di Indonesia kan ada lembaga resmi yang menyediakan emas digital secara digital itu, dan sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI begitu, Ustaz. Jadi orang yang ikut di situ kan dia yang kemarin itu dianggap tidak baku pegang itu kan kenyataannya kan dia sebenarnya ada emasnya, harusnya dijamin begitu sama pemerintah begitu. Apakah tetap haram itu, Ustaz? Tetap Pak, kalau hanya nilai yang dia beli. Beda itu kalau dia pergi beli emasnya, kemudian dia simpan. Sekarang kan begitu Pak. Misalnya di Antam, misalnya di pemerintah, dia jual emas. Apa itu namanya? Yang mas apa namanya? Kepingannya itu? Hah? Batangan. Jadi kita pergi beli di Antam misalnya, emas batangan. Kemudian setelah kita beli, kita pergi. Jadi kita sudah ambil, kita sudah transaksi. Kita beli dan dia kasih. Kemudian kita simpan. Itu tidak apa-apa. Adapun hanya angka nilai, tidak boleh. Walaupun dihalalkan oleh tadi. Bagaimana kalau misalnya mau berhenti, tapi ada 2 keadaannya. Dia masih rugi. Artinya dia belum kembali modal. Kan biasanya dibeli emas itu kan harga murah. Terus belum naik-naik. Apakah dia bisa tetap simpan itu? Dan bagaimana juga kalau dia sudah untung, Ustaz? Maksudnya apakah itu keuntungannya itu dianggap riba dan harus disedekahkan semua atau bagaimana, Ustaz? Baik, inilah masalah berikutnya yang kenapa itu menjadi haram. Jadi sebenarnya orang itu tidak beli emas. Ini adalah orang mau tabung uang. Dengan nilai emas, dia sebenarnya ini, dia adalah cara lain daripada apa? Apa namanya di bank? Kalau bank, deposit. Ini cara lain ini, Mbak, cara halus untuk riba. Sebenarnya dia tidak mau emas. Dia mau gandakan uang. Karena kalau dia mau emas, dia investasi emas, dia akan beli emas. Saja, ambil emasnya. Ini sebenarnya adalah bentuk halus dari deposit. Yang dia mau adalah menggandakan uang. Menggandakan uang. Buktinya, kalau disuruh ambil, dia tidak mau ambil sesuai dengan yang dia beli. Seharusnya adalah kalau memang dia mau tabung uang, ya sudah sesuai dengan angka yang dia tabung saja. Dia beli 1 juta, harusnya kembali 1 juta. Itu saja. Sekarang kalau dia memang mau simpan uang. Iya, ini menunjukkan dia lain niatnya. Lain niatnya seperti itu. Dari situlah yang kadang orang tidak pahami. Iya, sehingga kalau dikatakan halal, rame-rame orang nanti. Sehingga sebenarnya dia enggak. Dia mau gandakan uang. Makanya kita tidak buka itu. Iya, tetap kita berpegang dengan hadits Nabi bahwa emas dengan rupiah harus tangan ke tangan. Kapan diakhirkan emasnya atau hanya nilainya yang dikatakan tapi tidak pernah kita lihat fisiknya, maka itu adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Iya. Dia tutup saja, diambil kalau misalnya dia jual kembali uangnya, alhamdulillah. Kalau lebihnya dia kasih ke miskin. Lebihnya kasih ke miskin, lebihnya tadi. Lebih bagus adalah dia beli emas fisik. Kan sekarang juga sudah ada bank tabungan emas. Artinya kalau saya beli baru simpan di rumah tidak aman. Kan bisa tabung emas. Yang penting beli saja dulu baru kita pergi tabung emas. Begitu. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya pernah baca redaksi, saya lupa sumbernya bagaimana. Katanya tidak boleh mencium bibirnya anak-anak.
Cuma kan kita kadang gemas dengan anak sendiri kan, dicium bibirnya. Bagaimana Ustaz kacamata syariat memandang itu? Apa sisi tidak bolehnya? Jadi kalau saya baca lalu menyerupai Syiah mencium bibir. Bah. Terlalu jauh itu Pak. Iya. Saya kira ada hadis tak? Itulah. Ada maksudnya apakah ada Jadi perkataan ulama? Nabi cium bibir. Gimana? Para ulama rahimahumullah sampai membahas cium bibir saat berpuasa. Maksudnya cium anak, cium bibir anak. Sama, ibu saja bisa, apalagi anak. Iya kan? Ibunya bisa nggak? Bisa Ustaz. Kenapa anak kita masalahkan? Iya. Repot ini ya. Nggak, kalau kita berdalil nggak boleh karena ada satu golongan. Itu masalah. Itu yang masalah. Iya. Ini memberatkan diri nanti. Memberatkan diri nanti. Walaupun kita tidak melakukan misalnya. Tidak apa-apa. Misalnya kita cium pipinya saja. Tidak masalah. Kita hindari. Ya cuman bukan karena sebuah golongan dia lakukan langsung kita. Tidak boleh. Banyak nanti hal-hal yang tinggalkan. Wallahualam. Bismillah, afwan Ustaz. Berkaitan dengan zakat mal, gimana Ustaz? Ketika kita produksi, setelah produksi itu kita dapat misal 20 juta. Berapa ini Ustaz? Kita keluarkan zakatnya itu Ustaz? Apakah setelah kita dapati langsung kita keluarkan atau menunggu setahunnya itu Ustaz? Untuk zakat mal itu. Produksi dalam hal apa ini? Perdagangan? Perdagangan Ustaz. Misal kita sebagai penjahit begitu Ustaz. Baik. Kalau perdagangan, zakatnya itu kan Pak dari modal yang bergerak ditambah untung. Jadi yang harus berumur setahun itu modalnya tadi yang bergerak. Bukan modalnya yang tinggal ya. Modal yang tinggal maksudnya sewa ruko misalnya. Itu namanya modal yang tinggal. Beli alat jahit itu modal yang tinggal namanya. Kalau modal yang bergerak bisa beli kainnya. Itu kan bergerak. Maka modal yang bergerak inilah yang harus tinggal setahun. Harus tinggal setahun. Kemudian setelah itu di tengah perjalanan bertambah terus untungnya. Maka untung ini ikut ke modal. Tidak harus tinggal setahun. Ya, zakatnya dibagi 40. Hasilnya itulah. 20 juta bagi 40. Bisa begini. Atau untung sekarang 20 juta. Dengan modal ada 15 juta misalnya. Berarti sekarang jadinya berapa? 35. Itu dibagi 40, hasilnya adalah zakatnya. Jadi itu yang perlu juga diingatkan itu ya. Modal yang bergerak. Bukan modal yang diam. Wallahualam. Di akhwat silakan. Alhamdulillah saya sudah pakai nikob, tapi keluarga semua sama sekali tentang kebetulan mereka dari Muhammadiyah. Terus mereka maunya saya tidak pakai nikob ketika berkumpul sama keluarga lainnya yang ada bukan mahramku juga, hanya untuk menghargai mereka katanya. Kami sering dikatain Wahabi, tapi kami hanya diam saja dikatain begitu. Bagaimana sikap yang harus ana dan suami ana ambil? Sabar saja. Kan cuma dikatakan Wahabi. Iya kan? Nabi dikatakan gila gara-gara ini syariat. Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi dikatakan menyampaikan asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi sabar saja. Kadang-kadang orang bilang Wahabi itu kadang juga dia sudah terpengaruh dengan orang lain. Jadi nggak usah dianggap. Doakan saja hidayah. Dan tidak boleh kita meninggalkan perintah Allah gara-gara orang. Gara-gara orang. Tidak, lakukan saja, sabar saja. Ya tetap bergaul dengan mereka. Itu karena tidak ada hidayah saja. Itu karena tidak ada hidayah saja. Sabar saja, alhamdulillah. Anak-anak sekarang memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang besar. Dan anak saya pernah bertanya, Umi, Allah ada di atas arsy? Saya jawab iya. Kemudian dia lanjut bertanya, sebelum ada arsy, Allah ditinggal di mana?
Allah di atas. Dia bilang saja. Sebelum ada arsy, Allah di atas. Karena Allah itu sebelum ada arsy tetap di atas. Tetap di atas. Karena Allah katakan memang di Quran, tanpa arsy. Wahual qahir fauqa ibadi. Dia Allah yang maha tinggi di atas hambanya. Wahual ali. Dia Allah yang maha tinggi. Jadi Allah itu tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, ya, dan tinggi kedudukannya. Tinggi kedudukannya. Jadi sebelum ada arsy, memang Allah sudah di atas. Memang sudah di atas. Tidak pernah di bawah sama sekali. Wallahualam. Terus? Saya punya tante tinggal di Majene. Tante saya ini dan suaminya salah satu orang mampu di kampungnya. Dia punya usaha jual ayam potong dan menerima buat adonan bakso. Dan alhamdulillah usahanya lancar. Tapi qadarullah sekarang ini tiba-tiba pelanggannya banyak yang tidak mau langganan lagi di tanteku karena ada salah satu tetangganya sering kesurupan. Pada saat kesurupan dia mengaku bahwa yang di dalam tubuhnya ini adalah tanteku dan dia minta tumbal. Dan tetangganya ini selalu kesurupan di tempat keramaian. Orang-orang beranggapan tanteku ini persugihan dan takut ke rumah tanteku. Baik. Kalau masalah itu namanya ujian. Itu setan itu. Jadi sebenarnya setan yang masuk ke orang itu. Setan itu kan adalah, sekarang itu setan, ketika orang mengenal agama, memang Nabi Muhammad bilang dia sudah putus asa dari disembah. Sisa apa? At-tahrish bainahum. Sisa adu domba. Nah, inilah caranya dia. Masuk di sana adu domba. Sebutkanlah si fulan. Sabar saja kalau ada seperti itu. Yang penting kita tidak melakukannya. Yang penting tidak kita melakukannya. Masalah lari pelanggan sebenarnya bukan karena itu. Itu sudah menjadi ketentuan Allah yang memang rezeki kita memang berkurang saat ini. Dengan kesabaran dan ujian itu nanti naik lagi insya Allah. Yang penting tidak benar kita melakukannya. Nanti itu pelanggan akan datang sendiri dan akan menyesal sendiri. Kalau itu tidak terbukti. Itu hanya setan. Nanti setannya yang bosan. Jangan sampai kita yang bosan. Biarkan setannya yang bosan menguji. Mengganggu. Iya. Karena setan begitu kerjanya. Mengadu domba. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguji kesabaran kita. Wallahualam. Apakah bisa anak dikurung terus dalam rumah tidak bermain dengan tetangga ketika kami nanti balik ke perantauan karena melihat lingkungan di sana tidak aman dan maraknya sekarang pelaku kriminal atau seks bebas? Anaknya sudah balik? Masih 4 tahun. Weh, kejam itu. Iya. Nah, itu 4 tahun. Masya Allah. Iya. Itu 4 tahun adonan lembek. Artinya kita tinggal arahkan saja. Kan pasti tidak lumpi itu ngerumpi. Nah, anak tamar baru 4 tahun masa ngerumpi. Membicarakan gosip artis. 4 tahun. Iya, enggak. Kita ajarkan saja dia akhlak yang baik. Enggak harus kita kurung. Kita batasi saja mainnya. Iya, tanpa ditekan. Wallahualam. Bagaimana jika ada seseorang berjalan depan orang, tangan di depan dan badan agak membungkuk? Tabe ya? Iya, kalau para ulama menyinggung kalau sampai ruku, itu tidak boleh. Iya, kalau tabe saja dengan ucapan, sambil tangan, tanpa membungkuk, boleh. Para ulama menyebut rukunya ini, rukunya. Ini hina. Membungkukkan punggung, ini yang mereka singgung. Bahwa ruku itu kan tidak boleh kecuali kepada Allah. Ruku itu. Jadi kalau tidak sampai ruku, kita cuma tabe, iya, tidak masalah. Bolehkah suami meminta cerai kepada suami yang tidak menafkahi atau malas bekerja? Bolehkah? Apa tadi? Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada seorang suami yang malas bekerja? Suami-suami ini. Baik. Boleh, tapi kalau kita bersabar dengannya lebih bagus. Karena susah cari suami itu. Susah, Mak. Iya. Sekarang katanya Abu Anas, stok akhwat banyak, ikhwat tidak ada. Iya. Itu info terbaru saya dapat dari Abu Anas. Iya. Iya. Wah, ini masalah kita, Pak ya. Iya. Ditambah oleh Bapak, itu gara-gara tidak mau poligami. Itu urusan Bapak itu. Iya. Dan maksudnya, jangan sampai, iya, kita minta cerai, akhirnya nanti hidup tak
Iya. Insya Allah suami kita kan baru belum mau kerja kan? Apakah dia sudah seperti Firaun? Iya kan? Iya. Asia, kita tahu kan Asia? Wanita yang dijamin disebutkan dibangunkan rumah di surga. Itu Asia, istrinya Firaun. Boy, sudah Firaun ini. Dia tidak minta cerai. Ya kan? Demikian pula bagi kita, ikhwan kan. Nabi Nuh, istrinya tidak ikut Nabi Nuh. Dia tidak ceraikan. Bahkan anaknya dari situ. Kadang kita ini, memposisikan diri kita seperti Nabi begitu. Pokoknya istriku harus seperti Aisyah. Iya, atau suamiku harus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boy, tidak bisa begitu. Istri itu bukan malaikat turun dari langit. Seperti suami juga bukan malaikat yang turun dari langit. Yang tidak akan pernah melakukan dosa. Enggak, intinya kalau kita suami masih sholat, walaupun malas kerja, sabar saja. Susah itu cari suami. Ya, nanti lagi kita dapat godaan berikutnya, kita malah goda suami orang, masalah lagi. Janji ketemu, masalah lagi. Akhirnya kita dianggap perusak rumah tangga orang, masalah lagi. Lebih kita sabar sama ini. Lebih kita sabar walaupun sekarang dia salah. Dia yang berdosa kalau dia tidak menafkahi istrinya. Iya, suami itu berdosa kalau tidak menafkahi istrinya. Iya, cuman kalau kita bertanya boleh nggak minta cerai? Boleh. Boleh. Kita minta cerai. Kalau kita bertanya boleh. Tapi kalau kita bersabar lebih bagus. Kalau kita bersabar lebih bagus. Wallahualam. Cukup? Katanya sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ini mungkin tinggal sedikit lagi. Ini banyak. Sisa beberapa kali pertemuan. Insya Allah kita bahas tentang membangun usia dini ini. Membangun anak generasi emas di masa akan datang. Tentang anak-anak. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.